Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahrani Pratiwi dengan NIM 2538294. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kajian yang berjudul Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dalam mendukung pengembangan UMKM untuk mewujudkan SDGs pada aspek pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Materi ini membahas bagaimana sistem keuangan syariah menjadi solusi nyata bagi kemajuan UMKM dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita mulai dari latar belakang. Di Indonesia, UMKM adalah pilar utama ekonomi nasional. Peran besarnya ada dua. Yang pertama ada sebagai penyerap tenaga kerja terbesar. Yang kedua, berperan meratakan ekonomi dengan mengurangi kesenjangan pendapatan antar wilayah. Namun, ada tantangan besar. Perkembangannya masih tertahan karena 3 kendala. Pertama, kesulitan akses modal. Kedua, kemampuan manajemen usaha yang masih rendah. Ketiga, belum banyak yang memanfaatkan layanan keuangan formal. Nah, disinilah peran keuangan syariah dibutuhkan untuk memecahkan masalah ini. Lanjut ke pembahasan berikutnya, ada pertanyaan mendasar. Dari masalah tersebut, muncul pertanyaan utama, yaitu bagaimana literasi dan inklusi keuangan syariah dapat menjembatani kesenjangan ini, memperdayakan UMKM, dan mewujudkan tujuan SDGs ke-8. Yang pertama, kapasitas kemampuan dan akses UMKM. Kedua, target global SDG ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, nilai keadilan dan transparansi dalam sistem ekonomi syariah. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis peran strategi literasi dan inklusi keuangan syariah bagi pengembangan UMKM melalui 3 langkah. Pertama, pembedahan pengaruh pemahaman keuangan syariah terhadap cara berbisnis. Kedua, memetakan kemudahan akses pembiayaan syariah bagi usaha kecil. Ketiga, menghubungkan pertumbuhan UMKM dengan target SDG ke-8. Masuk ke pembahasan inti, pilar pertama, literasi keuangan syariah. Ini adalah pondasi mencakup 2 hal. Pertama, kemampuan finansial, yaitu mengelola arus kas, anggaran, dan merencanakan usaha. Kedua, prinsip syariah, yaitu memahami transaksi halal serta menjauhi riba, gharar, dan maisir. Nah, dampaknya yaitu adalah keputusan bisnis jadi lebih berkualitas, operasional efisien, dan usaha berjalan berkelanjutan dengan prinsip yang benar. Selanjutnya ada pilar 2, akses melalui inklusi keuangan. Pilar kedua, inklusi keuangan syariah. Sebelumnya, UMKM terbatas, skala usahanya kecil, dan hanya mengendalikan modal sendiri. Lewat inklusi ini, UMKM mendapatkan akses aman, terjangkau, dan bebas bunga ke lembaga keuangan. Dampaknya ada 2, dari sisi mikro dan makro. Dari sisi mikro, dapat modal, produksi meningkat, pasar meluas. Dan dampak dari makro yaitu ada menstabilkan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya ada akselerator, transformasi digitalisasi keuangan. Pendorong utamanya adalah digitalisasi keuangan atau fintech syariah. Perannya sangat besar. Pertama, menjangkau daerah terpencil tanpa kantor fisik. Kedua, mempermudah pencatatan dan transaksi harian. Ketiga, menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat. Teknologi ini membantu layanan syariah menjadi dekat dan mudah digunakan. Selanjutnya ada titik gesekan, hambatan implementasi, namun masih ada hambatan yang di lapangan. Yang pertama yaitu ada kurangnya pemahaman, belum memahami banyak produk syariah dan konvensional, butuh edukasi rutin. Kedua, kesenjangan di wilayah, jangkauan lembaga keuangan belum merata sampai ke pelosok. Ketiga, kesenjangan digital, kemampuan teknologi masih rendah, dan kekhawatiran keamanan data. Masalah ini harus diperbaiki agar manfaatnya maksimal. Untuk pembahasan berikutnya, saya akan membahas tentang sistesis, arsitektur mewujudkan SDG ke-8. Jika ketiga faktor tadi ada literasi, inklusi, dan digitalisasi berjalan baik, maka terbentuklah UMKM yang tangguh, beretika, dan bermoral cukup. Hasil akhirnya sesuai dengan SDG ke-8, yaitu terciptanya pekerjaan layak yang produktif, terbentuknya pertumbuhan ekonomi yang merata, dan berkeadilan. Selanjutnya, terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan bermoral. Selanjutnya ada simpulan utama.
Kita simpulkan dalam 4 poin. Pertama, literasi sebagai kemudi, menentukan usaha berjalan benar, etis, dan awet. Kedua, inklusi sebagai mesin, membuka akses modal dan membebaskan keterbatasan dana. Ketiga, digitalisasi sebagai akselerator, mempercepat jangkauan dan efisien. Keempat, kolaborasi sebagai kunci, butuh kerjasama semua pihak untuk mengatasi hambatan yang ada. Intinya, keuangan syariah adalah solusi ekonomi nyata untuk kemajuan bangsa. Dari situ, saya dapat merekomendasikan strategi dimulai dari pemerintah, yaitu perluasan akses dan edukasi ke seluruh daerah. Kedua, dari lembaga keuangan, buat layanan digital yang aman dan ramah UMKM. Dari segi perguruan tinggi, perkuat riset dan edukasi masyarakat. Dari segi penelitian selanjutnya, lakukan pengukuran nyata dampak keuangan syariah. Demikian pemaparan saya mengenai peran literasi dan inklusi keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan SDGs. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Kurang lebihnya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.